apalagi yang versi dia pakai macan itu ya. Tiger itu benar. Jauh ada teman baru. Sebenarnya kita udah kenal lama banget. Nah, ini sekarang kita mau pakai masker, mengikuti protokol aja diberitahukan ini salah satu tenaga kesehatan kita. Ini soalnya bener-bener naik turunnya ganas banget ya. Iya, apalagi mau liburan bentar lagi. Udah beres. Jadi kita benar-benar harus mengikuti protokol ya. Disentil lah nanti kalau enggak. Tapi katanya kemarin udah vaksin. Iya, kalau vaksin kan udah, tapi ya kita tahu kan kalau vaksin kan bukan senjata satu-satunya ya. Untuk mengurangi transmisi atau mengurangi penularan itu bukan vaksin sebetulnya. Tapi protokol kesehatan. Jadi jangan disalahartikan kalau sudah ada vaksin bukan berarti terus bisa bebas buka masker dan segala macam. No, tapi tetap protokol kesehatan itu nomor pertama yang buat untuk mengurangi penularan, karena vaksin bukan mengurangi penularan, cuma dia mengurangi keparahan seseorang kalau terinfeksi COVID gitu. Jadi kemungkinan dia walaupun udah divaksin tetap masih bisa tertular tuh masih bisa. Dan kalau misalnya sudah vaksin pun kan perlu waktu ya buat tubuh kita itu memproduksi antibodinya. Jadi jadi kan nggak langsung ketika habis disuntik terus langsung jadi bebas COVID gitu, enggak. Jadi harus ada waktunya juga kayak gitu. Jadi tetap harus pakai protokol kesehatan gitu. Nah, ini berapa lama nih? Wah, sambil nanya-nanya loh ini. Tadinya kita mau ngebahas drama Korea dulu. Mumpung ada tenaga kesehatan yang mau berbagi. Sekalian edukasi ya. Sekalian edukasi, betul. Kalau berapa lama kita pakai masker dan protokol kesehatan ya, itu tuh banyak penelitian yang sudah memprediksi gitu, tapi nggak ada yang presisi ya kan. Pasti kita kan nggak tahu kan, karena kita nggak tahu nih kekuatan virusnya akan seberapa, nggak tahu juga dia akan bermutasi berapa kali. Kita kan nggak tahu ya, sekarang udah ada virus baru, strain baru, mutasi baru yang dari Inggris yang udah masuk ke Indonesia, jadi udah ada yang kena gitu. Dan itu pasti tantangan baru lagi kan di dunia kesehatan ya. Pasti kan kalau misalnya strainnya baru, mungkin aja perilakunya baru juga, beda juga, karena katanya yang ini lebih infeksius gitu, lebih bisa menular ke orang Cuman lain. dia dari si COVID-19 ini? Sama, SARS-CoV-2 sama, cuman dia strainnya yang berbeda. Istilahnya kayak ada satu rantai DNA yang beda gitu. Dan itu membedakan sifat biasanya kan. Nah, itu masih diteliti sampai seberapa jauh kita akan memakai protokol kesehatan setidaknya sampai virus itu bisa kita kalahkan. Nah, mengalahkannya loh, apakah kita antibodi kita yang sudah cukup tangguh untuk antara itu kan kalau kita bicara tentang herd immunity nanti panjang ceritanya ya. Kan itu udah banyak tuh pasti di podcastan apa sih juga udah banyak ya kan ngomongin tentang herd immunity ini. Ya intinya sesuatu kita akan tetap berdampingan dengan si virus ini pasti akan berdampingan. Cuman yang menjadi pertanyaan, apakah ketika kita terpapar kita akan selalu sakit atau tidak kayak gitu. Jadi mirip sama virus-virus yang dulu biasa gitu ya. Dulu sudah ada juga banyak gitu ya. Virus-virus yang lain-lainnya yang berhasil dengan vaksinasi ada gitu, yang bisa dieradikasi atau dihilangkan gitu ada. Cuman ada juga yang tetap ada, tapi orang-orang menjadi lebih tahan karena aku udah pernah kayak gitu. Sekarang kita kan kena pilek flu biasa ya, sekarang udah anggaplah seperti itu gitu. Jadi yang mau diminimalkan tadi sih sebetulnya ketika sudah terkena dengan vaksin ini ya, ketika sudah terkena tuh jangan sampai parah kayak gitu. Jangan sampai parah, jangan sampai menyebabkan kematian seperti yang sudah terjadi ini gitu. Kita nih belum kenalan. Tadi siapa? Tahu-tahu tenaga kesehatan dan udah panjang lebar loh ini. Coba suka ngeracus ya. Kenalan dulu dong. Kenalan apa ya? Butuh apa nama? Nama. Namanya Arindira Maharani, bisa dipanggil Arin, bisa dipanggil Rani. Kalau di rumah dipanggilnya Rani, di tempat kerja dipanggilnya Arin. Adalah seorang dokter. Saya dokter, baru lulus tahun kemarin. Ya. Salah satu dokter yang ada di Jogja. Nah, ini Mbak Rani ini, ini Mbak Rani. Kita panggilnya biasanya Mbak Rani.
yang dulu cukup kenal dekat gitu kan. Terus kalau apa-apa tanya konsultasi ya tanya sama Mbak Rani. Nah ini nih kemarin kan udah vaksin, gimana sih efek habis vaksin efek itu? sampingnya tes money sekalian ya supaya ya. Anda tidak takut divaksin. Jadi kalau vaksin itu kan jenisnya banyak ya, jenisnya tuh ada banyak. Kayak kalau misalnya obat flu gitu kan ada mereknya pip 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 gitu ya kan banyak sama kayak vaksin tuh juga mereknya banyak gitu. Oh jadi itu tidak cuma satu merek yang masuk ke Indonesia? Tidak hanya satu, tapi yang sejauh ini sudah ada tersedia gitu memang vaksin yang Sinovac yang produksinya negaranya Cina gitu ya. Vaksinnya itu adalah bentuk vaksin yang paling sederhana istilahnya dibandingkan vaksin yang lain karena dia tuh virus tapi diinaktivasi gitu. Jadi dilemahkan. Jadi dia seluruh komponen virusnya ada, dia dilemahkan supaya tidak menginfeksi gitu. Istilahnya dia nggak punya kemampuan tapi dia bentuknya ada. Oh iya. Itu dan itu kalau di antara vaksin yang lain bentuknya sebetulnya yang paling sederhana dan kalau menurut penelitian itu efek sampingnya sangat rendah. Efek sampingnya sangat rendah karena dia tuh bentuknya sederhana tadi ya, cuman terdiri dari si komponen virus kemudian ditambahin sama zat-zat untuk penyeimbang istilahnya namanya buffer gitu. Udah jadi itu doang, nggak ada jarang sekali ditemukan efek alergi, jarang sekali ditemukan efek-efek yang lain, reaksi anafilaktik juga jarang kayak gitu. Anafilaktik tuh yang kalau alergi terus sampai sesak nafas sampai henti nafas kayak gitu tuh jarang sekali. Dan jadi, sampai demam gitu juga enggak? Efek sampingnya kalau yang sampai sekarang terlaporkan memang ada ya yang macam-macam, ada yang demam, ada yang dia nyeri otot, ada yang dia jadi slightly hipoksia gitu, jadi agak penurunan kadar oksigen. Kadar oksigen. Gitu jadi ada, agak semi gliyung gitu ya. Dan pusing kadang-kadang kalau di kita sih yang kemarin-kemarin teman-teman merasakan itu adalah ngantuk. Ngantuk. Ada yang katanya lapar juga ya. Dan nafsu makannya meningkat. Sebenarnya itu mungkin adalah satu reaksi kebutuhan tubuh ini ya, si tubuhnya metabolismenya mungkin meningkat gitu ya. Cuman nggak banyak sih yang merasakan itu. Kalau aku pribadi aku tidak merasakan sama sekali. Sama sekali nggak kerasa atau tidak dirasa? Kalau ngantuk sih kayaknya kalau habis praktek pasti ngantuk ya. ngantuk aja, terus nafsu makan naik enggak juga sih, biasa aja. Jadi kayak enggak merasakan terlalu gimana gitu. Efek sampingnya sih enggak ada sejauh ini. Dan sejauh ini kalau laporan kalau di DIY ya, setahu saya sih belum ada laporan kejadian ikutan pasca imunisasi gitu, kayak yang habis imunisasi ada yang aneh gitu, atau terjadi sakit atau kemarin apa malah gitu. Jadi habis imunisasi terus positif tuh gimana? Nah itu tadi kan makanya tadi sih kembali lagi ya tadi yang kita udah obrolin, kalau imunisasi itu bukan senjata utama. Jadi sebetulnya yang paling utama itu kan protokol kesehatan gitu, karena vaksin tuh juga tidak bisa menghindarkan penularan, tapi dia hanya menurunkan tadi keparahannya kalau kita tertular. Jadi balik lagi sih terkait protokol kesehatan lagi. Jadi sebenarnya bukan karena vaksinnya itu palsu, bukan karena yang mungkin orangnya tuh langsung jalan-jalan gitu kemana terus akhirnya ketularan. Seperti seorang artis gitu ya, yang habis suntikan pertama terus kan malah melanggar protokol. Sebenarnya itu nggak boleh dicontoh sih, karena nggak bisa satu hari terjadi reaksi dari virus dari vaksin tadi untuk menginduksi si antibodi tadi ya belum gitu, karena butuh paling tidak 3-4 minggu kalau nggak salah ya dari. Jadi itu tuh dia kedua positifnya itu bukan karena si vaksinnya itu, tapi karena si dia jalan-jalan itu mungkin kena dari luar kan, karena kejadian sakit itu kan kalau si virus SARS-CoV-2 ini buat jadi sakit COVID itu kan butuh waktu masa inkubasi gitu ya betul. Masa inkubasinya kan bisa 7-14 hari, bisa aja dia seminggu 2 minggu sebelumnya habis udah kemana ketemu orang atau ke tempat mana yang dia kurang hati-hati, terus jadi udah ketularan duluan, habis itu H-1 dia sakit, dia vaksin gitu kan. Nah, tapi itu kan dicoba emang kalau mau vaksin itu dia kondisi tubuhnya gimana? Kalau kan karena si SARS-CoV ini kan dia bisa aja kita OTG gitu ya, orang tanpa gejala kan bisa aja nggak sakit bentuknya, gitu juga bisa. Jadi tidak ada, sejauh ini sih tidak ada pedoman kalau misalnya mau vaksin harus dicek dulu sih, enggak, selama tidak ada kelihatan gejala yang tidak ada gejala gitu ya? Tidak ada gejala ke arah sana sih tidak. Terus gimana dong kok ternyata aku udah ada nih gitu, udah positif terus aku OTG gitu ya, dikasih vaksin gimana? Nggak masalah sih sebetulnya, karena dia tidak akan menambah
keparahan virus tidak, karena dia kan virus yang lemah gitu ya. Jadi dia malah meningkatkan si antibodi tadi produksinya. Nah kalau yang pernah tak lihat itu sih para OTG itu mereka tuh cuman sempat di swipe gitu, pertama hasilnya negatif tapi lama-lama jadi positif. Itu lama gitu ya proses emang. Ya karena tadi sih masa inkubasi virus tadi ya, kembali lagi kan kayak nggak bisa terdeteksi. Misalnya kayak kan di swab kan kita punya banyak sekali secara diagnosis ya. Kan ada yang rapid antibody, ada rapid antigen, swab antigen gitu, ada yang PCR gitu, swab PCR. Sejauh ini yang masih menjadi standar baku emas itu adalah yang PCR kan. Jadi padahal tidak semua pasien itu kan di PCR gitu ya. Kadang kalau kita pelaku perjalanan pun gitu, kita misalnya aku mau ke Surabaya gitu kan nggak akan diminta untuk swab PCR kan. Paling cuma lama antigen ya hasilnya. Dan cuman pakai antibody, padahal antibody kan juga tidak bisa menggambarkan pada saat itu benar-benar seperti itu. Jadi ya tadi si tantangannya di situ. Makanya kalaupun sudah divaksin tetap harus pakai protokol kesehatan. Dan jangan takut divaksin sih. Itu sama kayak misalkan anak kecil divaksin dia antibodinya beda-beda gitu ya. Terus ya kayak suntik-suntik biasa gitu kan ya. Seperti suntik vaksin pada umumnya. Suntik kayak vaksin dulu kita kecil kan dikasih gitu, campak vaksin gitu. Difteri gitu sama dengan vaksin. Dan efek-efeknya juga mirip. Efek-efeknya ya mirip seperti post vaksinasi gitu. Cuman kalau di penelitiannya sampai saat ini tiap merek-merek vaksin itu punya efek samping beda-beda masing-masing. Oh gitu. Jadi mungkin kandungan yang ada di si vaksinnya itu yang mempengaruhi si antibodi itu ya. Betul. Beda-beda efeknya memang setiap individu ya, setiap orang kan beda-beda juga. Sama kayak kita kalau misalnya sakit cacar air, ada yang anak sakit cacar air tuh nggak pakai demam. Ya pastinya walaupun secara umum penelitian berapa puluh persen pasti demam di awalnya, tapi ada juga yang nggak pakai demam, cuman kok kayak nggak enak badan, nggak sampai panas, itu tiba-tiba langsung muncul bintik-bintik. Sama sih sebetulnya itu kan reaksi terhadap zat asing ya kayak gitu. Jadi beda-beda setiap anak, setiap orang beda-beda. Kayak aku tadi mungkin aku tidak merasakan efek samping apapun, kayak padahal teman ada yang ngerasa ngantuk gitu. Terus ada yang sampai lapar banget seharian tuh gitu. Makan. Terus juga biasanya di tempat suntikan kan kalau disuntiknya kan di lengan ya. Di tempat suntikan kan biasanya ada yang merasakan sakit banget gitu, sampai pegel beberapa hari. Teman-temanku sih beberapa ada yang pegel beberapa hari kayak gitu. Tapi aku pribadi sih nggak merasakan terlalu sih. Ya. Mungkin pas gendong Jihan aja. gendong keponakan baby ya. Oke. Nah, terus kemarin kan katanya dikasih tahap-tahap ya untuk vaksin tuh ya. Januari itu untuk tenaga kesehatan, terus nah sekarang sampai April ini katanya tahap 2. Nah, tahap 2 tuh malah dengar-dengar kan usia 60 tahun. Terus orang yang dengan resiko paling tinggi bukannya malah itu yang tidak divaksin ya? Dulu jadi waktu saat pertama kali tahap 1 penelitiannya itu baru penelitian uji klinis gitu ya, uji klinis yang ada di Indonesia gitu, si BPOM-nya ini tuh baru meneliti sampai yang tidak melibatkan usia di atas 60 tahun dan tidak melibatkan orang-orang dengan penyakit komorbid, penyakit bawaan. Penyakit bawaan misalnya yang diabetes, yang darah tinggi, sakit jantung, sakit ginjal dan segala macam itu tidak dilibatkan gitu. Nah, tapi penelitian kan tidak hanya di Indonesia ya. Jadi penelitian kan jalan tuh di negara-negara lain. Ada yang di Brazil, ada yang di Korea, ada yang di mana-mana segala macam. Di sana menyatakan bahwa tidak ada efek samping yang berbeda yang dirasakan gitu ya dengan pada orang-orang yang usianya tadi usia lanjut. Mereka juga mencoba kepada orang-orang usia lanjut, terus orang-orang yang dengan komorbid segala macam gitu. Ternyata tidak ada efek efek samping gitu ya? Efek samping signifikan gitu, walaupun itu kan uji klinisnya baru di luar negeri gitu ya. Kalau di Indonesia sih sedengarku sih belum sampai sejauh itu. Cuman kemudian BPOM memberikan izin edar darurat gitu untuk penggunaan vaksin ini dan untuk digunakan pada usia lanjut, karena berdasarkan penelitian tidak ada sih yang memberikan laporan di usia lanjut atau di orang-orang dengan komorbid itu menjadi lebih besar efek sampingnya, itu nggak ada gitu. Jadi malah sekarang didahulukan yang karena mereka
kelompok yang riskan ya. rentan. Ya. Terus anak-anak gitu masuk juga. Nah, sampai sejauh ini belum ada nih di seluruh dunia yang melibatkan anak-anak dalam uji klinis. Malah kayak belum. gitu. Kalau anak-anak belum ya. Kalau anak-anak belum. Jadi sejauh ini belum ada laporannya kalau untuk anak itu dijamin gitu. Istilahnya dijamin aman tuh belum ada gitu. Jadinya belum. Ya itulah salah satu cara kita untuk melindungi anak-anak di sekitar kita ya. Jadi kitanya yang harus divaksin, kitanya dulu yang harus aman supaya anak-anak di sekitar kita juga aman. Oke. Berarti itu yang didahulukan ya. Nanti kalau udah itu ada tahap ketiga ya, baru orang yang usia produktif. Usia produktif gitu. Dan itu katanya vaksin ini sampai 1,5 sampai 3 tahun ini. Karena banyak banget kan orang Indonesia ya. Kita kan punya 270 juta penduduk. Itu banyak banget, gila. Dan dalam satu hari kan pasti ada kuotanya ya kan, kita nggak mungkin ya sembarang nyuntikin orang di jalan gitu kan. Pasti ada aturannya. Kemudian kita harus setiap mau disuntik itu pasiennya harus dicek dulu. Paling enggak tuh dicek tanda-tanda vital kayak dicek suhu, dicek nadi, dicek tekanan darah kayak gitu, dipastikan dulu kondisinya fit gitu. Terus ditanya apakah dia ada riwayat penyakit tadi. Kalau misalnya pun ada, kita punya scoringnya, istilahnya dilihat dulu, oh berapa ya resikonya, melebihi nggak dari yang standar gitu, standar kita gitu. Untuk target kan ada ini pedomannya. Kan ada pedomannya. Gitu, nah itu kalau misalkan sudah divaksin, terus kita nanti dapat surat keterangan nggak ini udah divaksin? Nanti kalau sudah divaksin tuh ada namanya sertifikat vaksin. Ada sertifikat vaksin pertama dan kedua. Jadi vaksin itu 2 kali. Yang Sinovac ini diberikannya 2 kali dan intervalnya jaraknya itu 14 hari. Jadi vaksin pertama tanggal 1 misalnya. Itu buat apa 2 kali? Karena berdasarkan penelitian, penyuntikan pertama itu baru memberikan ya istilahnya gitu. separuh kekuatan antibodinya gitu. Jadi harus ditambahin lagi supaya maksimal. Jadi gila istilahnya. Jadi harus 2 kali suntik. Nanti setelah disuntik yang kedua ada sertifikatnya. Cuman kemarin kan sempat agak heboh ya yang sertifikat menjadi syarat perjalanan itu aku kurang tahu sih itu gimana akhirnya nanti ya. Sekarang kita gimana nih ya, udah vaksin terus mau melakukan perjalanan, apakah butuh swab lagi atau enggak nih? Nanti itu tergantung dari pihak yang berwenang. Sebetulnya kan tadi sih kembali lagi ya, secara keilmuan sebetulnya vaksin bukan tameng utama. Sebenarnya tameng utamanya adalah protokol kesehatan dan tadi menghindari bertemunya banyak orang dalam satu waktu kayak gitu. Jadi kayaknya mungkin tetap butuh itu ya, kali paling enggak bukan swab sih tes gitu tes ya. Ya sebetulnya untuk mengamankan sih. Sebenarnya kan kalau penanganan pandemi itu kan harus 3T yang diutamakan kan, tracing, testing, sama treatment. Gitu. Jadi sebenarnya dari awal tuh kalau misalnya tracingnya baik, testingnya baik, sama treatmentnya mengatasi yang udah sakitnya baik, tuh kemungkinan lebih kecil gitu ya. Gitu. Karena kalau sekarang sih udah kemana-mana virusnya gitu. Betul, sudah merajalela gitu. Ya walaupun tidak mubazir juga, tidak sia-sia juga sih, tetap harusnya 3T. 3T itu tetap diutamakan gitu. Tapi kan tetap kembali lagi ya, kita kan derek kebijakannya sama ya aku tuh si adikku ini loh, dia kan suka melakukan perjalanan toh. Nah, dia kemungkinan nanti ketika dia sudah vaksin gitu, apakah dia tetap butuh surat keterangan dia? Nah itu derek sama yang punya itu. Nanti ya mungkin kawan-kawan kalau ketemu aku mau tanya deh, kamu ini enggak? Tapi kayaknya dia belum vaksin deh kan, memang kan untuk belum yang ya. belum ini kan ya. Cuman dia beberapa kali ya melakukan perjalanan itu tadi. Pun juga sekarang melakukan perjalanan kan tidak sesulit dulu ya kalau awal-awal ya. Awal-awal kan pasti selalu diminta untuk tes segala macam. Sekarang kayaknya sih jauh lebih. Aku tuh yang heran tuh waktu itu ketika kita tes sekarang ya, kita melakukan perjalanannya esok katakanlah kan jarak 1 hari. Nah 1 hari ini kan kita nggak tahu dia kena apa enggak di jalan. Nah itu loh yang dulu tuh pernah ada seorang orang gitu ya nanya di suatu akun Instagram yang untuk edukasi COVID juga gitu. Mintanya dong masa berlaku
swab antigen berapa lama gitu. Terus dijawab 1 detik. Karena bisa aja kalau dari lab kamu ketularan ya sama aja kan gitu ya. Jadi emang sebetulnya nggak ada tapi kan di situ masa inkubasi itu tadi yang mungkin di dalam jadi kan masa inkubasinya kan udah ke belakang kemarin kan. Nah, jadi kalau misalnya pas begitu dia keluar dari lab terus ternyata dia ketemu sama orang yang positif. Atau emang membawa tapi kita nggak tahu gitu kan nggak tahu, nggak ada tulisannya ya saya bawa COVID gitu kan, nggak ada ya. Jadi ya tetap aja sama aja akan kena gitu. Tapi katanya kalau yang OTG itu dia malah tidak menularkan ya, maksudnya tingkat penularannya si OTG itu lebih kecil. Memang ada memang ada penelitian bahwa si OTG ini tidak seinfeksius gitu ya, tidak seinfeksius orang-orang yang dengan gejala, apalagi gejalanya yang sedang dan berat kayak gitu. Jadi memang mungkin secara transmisi dia tidak terlalu menginfeksi gitu. Bisa aja sih aku kalau ketemu OTG kita, misalnya aku OTG nih ya, ketemu sama dirimu gitu sekarang, mungkin aja dirimu tidak ketularan, apalagi kalau aku pakai masker gitu. Nah, tapi kalau orang-orang yang dengan gejala itu kan mungkin aja ya kan karena dia bersin atau dia dropletnya bocor dan segala macam gitu ya malah jadi katanya sih memang tidak terlalu menularkan, tapi bukan berarti tidak menularkan sama sekali. Karena kan lebih kecil gitu ya resiko dia menularkannya lebih kecil. Itu keluarnya kan memang dari si dropletnya kan. Kalau dia nggak bersih, dia nggak ngapa-ngapain juga kemungkinannya. Ya kalau dia diem aja kan mustahil ya. Orang diem aja. Paling kan ngupil gitu. Iya kan agak mustahil aja. Pasti ngomong aja pasti keluar. Tapi emang gejalanya katanya ini ya dia tidak bisa mencium sama sekali gitu ya. Itu salah satu gejala. Tapi beda-beda, nggak semua. Beda-beda. Nggak semua orang tuh mengalami tadi anosmia itu. Itu anosmia pun itu gejala, jadi bukan OTG kalau dia udah anosmia. Udah sampai dia tidak bisa mencium aroma, terus itu mungkin agak radang-radang tenggorokan itu gitu. Udah bergejala gejala ya. Jadi katanya OTG ini benar-benar nggak ngerasain apa-apa. Demam nggak ada. Nggak demam, nggak tenggorokan kerasa nggak enak juga enggak gitu kan. Gila. Nah, sekarang nih kita ini ada lagi. Kali ini kita salah satu sebenarnya bukan pecinta nggak sih? Pecinta drama Korea nggak nih? Stuck into sih. Enggak. Sebenarnya lebih ke terdoktrin ya. Terdoktrin sejak kecil. Jadi sebelum itu kapan? SMA? SD kita nonton apa? Jalan The Palace. Oh, Racun dari kakak. Kayak temannya dirimu itu. Oh itu ya, dari dia ya. Oke. Nia, tolong ya Nia. Tapi habis itu dia nggak pecinta drakor loh. Iya habis itu kan nikah kan dia soalnya. Ora yo full house 2006 itu belum itu lulus SMA itu. Tapi sekarang dia tuh doktrin lagi karena aku. Dia suka sampai nonton Penthouse itu kan diikutin di ini salah satu platform gitu. Dia download salah satu platform sampai nonton ngebelain ini episode Penthouse kedua gitu. Aduh, itu sinetron emak-emak. Seleranya udah beda. Ya. Kalau kita ketemu di rumah gitu kadang. Udah nonton ini belum gitu kan? Oh iya Mbak, ini ceritanya gimana? Nah, kemarin nanya. Udah nonton True Beauty belum? Ya, itu kita kali ini mau ngebahas True Beauty. Pertamanya nonton apa baca komik dulu? Baca komik. Nah, ini grup pembaca komik dulu. Sedangkan aku grup penonton dulu. Nah, kita mau ngebahas nih sih Webtoon. Ini kemarin aku sempat ketemu sama teman. Udah nonton True Beauty belum? Belum Mbak, soalnya aku udah baca komiknya dan aku jadi nggak mau nonton dramanya. Itu baru episode 1 aku udah loh kenapa? Terus akhirnya aku cari komiknya tuh tak baca. Ternyata komiknya belum selesai toh. Iya betul. Nah itu 145 episode itu belum selesai. Ini gimana ini sih drama kok bisa beda? Si komiknya belum selesai kok udah ditayangkan di filmnya ya, udah dibikin dramanya ini iya gitu. Emang kalau di Korea tuh sering sih ya kayak gitu ya, kayak ada beberapa webtoon yang diangkat jadi drama kayak gitu. Dulu tuh ada yang namanya Cheese in the Trap. Cheese in Trap itu juga terkenal banget itu. Terus baru-baru ini belum lama banget sih ada Love Revolution. Itu aku juga baca. Aku belum malah. Ya. Aku juga baca webtoonnya. Ini grup komik. Saya aku emang kita Cheese in the Trap juga ini baca ininya komiknya baca komiknya dulu. Baca komiknya dulu. Jadi karena kalau webtoon itu dulu sempat agak menghindari
drama karena drama kan addicted banget ya, kayak bener-bener yang kayak harus nonton. Iya, kalau nggak nonton tuh. Kalau webtoon kan dia keluar seminggu sekali, Jadi dikit-dikit, cuma 5 menit kelar baca webtoon sih kan. Nah, jadi kayak nggak terlalu mengganggu padahal yang dibaca banyak sama aja. Ya nggak cuman apa webtoon 1, judul 1, judul 2, judul 3. Lama-lama judulnya banyak ya sama aja. Tapi dulu ini sih baca juga Kiss in the Trap, Love Revolution sama True Beauty. Itu aku True Beauty baca dari awal banget, awal dia keluar. Nah terus ini si True Beauty ini nonton nggak nih drama? Nonton. Beda banget sih. Ceritanya sih antara siapa? Lim Jukyong, alah namanya sama sih, Lim Jukyong, terus si siapa? Han Seo-jun sama Lee Soo-ho ya, grup 3 itu. Itu kalau di awal-awal itu, kalau di drama ini tuh dia bullyingnya tuh kelihatan banget, bener-bener di drama Korea, istilahnya dia kayak menggambarkan bullying di sana ya, bener-bener kelihatan banget ditonjolkan. Dan dia tapi naik turunnya kelihatan dari bullyingnya, terus dia sampai akhirnya dia harus make up, kemudian nanti dia ketahuan si make upnya tuh, malah menurutku itu lebih kelihatan naik turunnya sih. Karena khasnya drama Korea sih ya, yang itulah mengapa saya lebih enjoy drama Korea daripada sinetron. Sinetron. Ya iyalah ya. Dia punya dinamika tersendiri gitu ya. Jadi maksudnya si sutradaranya, si story writernya itu memikirkan si penonton tuh bakalan kemana nih mikirnya kayak gitu. Dan kadang tuh kita dibikin nggak bisa nebak kayak gitu ceritanya sejak satu episode ke episode lain gitu. Jadi di situ emang dibikin di episode awal-awal tuh cukup asik sih menurutku. Episode 1 sampai awal-awal lah 10 gitu, 10 masih oke lah ya. Cuman di awal-awal tuh emang banyak tentang si Jukyungnya, strugglingnya gitu kelihatan banget. Terus di bullying di SMA-nya juga sangat dititik beratkan gitu. Jadi dia melakukan make up tuh karena dia benar-benar dibully gitu loh. Itu yang titik yang benar-benar dapat poinnya kan. Kadang yang di komik juga dia sebenarnya ada titik dia pengen ngerias, itu benar-benar wajar kayak kita dunia biasa sih, nggak kayak aku dulu juga SMA sampai aku nggak biasa banget ya, sampai akhirnya menjelang kuliah tuh mulai belajar makeup. Itu istilahnya wajar sih, standar keseharian gitu ya. Tapi menurutku di webtoon tuh si Yongyi ini si penulis webtoonnya itu emang pinter banget sih gambarnya. Dia bagus banget visualnya gitu. Kayak dia berkembang banget visualnya dari awal muncul webtoon sampai sekarang tuh berkembang banget visualnya. Dari awal sebenarnya udah bagus dan sekarang makin bagus gitu. Dia pinter banget sih menggambarkan si yang muka kurang baik. Mantan model. Iya memang. Dia emang model juga. Oh my god, badannya tuh bohai sama bohai gitu kan. Ya Allah, aku tak pikir mungkin kita image-nya seorang komikus ya pakai kacamata, muka beratapkan. Gak tahu ya. Cantik ya dia. Aku kepoin Instagramnya tuh endul. Kalau nggak salah tuh di webtoon agak tengah-tengah atau awal-awal tengah gitu ya, dia tuh sempat nyisipin episode gitu. Dia terinspirasi dari mana sih baju-bajunya si Jukyung ini? Ternyata dia sendiri. Tahun baru itu ya. Ternyata dari dia sendiri. Emang dia punya modis banget ya. Modis banget. Itu model ya, bodinya juga aduhai bener. Ternyata emang dari dia ya. Cantik ya. Aku sendiri masih penasaran kenapa sih drama ini kok ngambil dari si True Beauty itu, tapi perubahannya tuh kerasa gitu loh. Emang ini sih ya, tadi sih mungkin demand-nya komik sama demand-nya orang nonton drama kan beda ya. Kalau drama kan pasti terbatas episode tuh. Ini kan 16 episode, berarti kan dari 16 ini tuh harus ada nih flow naik turunnya gitu yang ditekan-tekankan gitu. Kalau di komik kan karena emang lebih endless ya kayaknya. Kalau sampai kapan juga lo mau season 1 kelar ya bisa season 2 beb gitu. Habis itu bisa season 3 bisa 4 gitu kan. Jadi kayak lebih endless gitu. Dan mungkin ya tadi sih demand-nya kan beda ya. Jadi dibikin lebih flow-nya tuh lebih kerasa. Kalau drama. Dan endingnya juga ada ending yang ini kan, maksudnya bukan tipe ending gantung gitu. Betul. Kalau di webtoon kan biasanya season tuh lanjut ke season selanjutnya kayak gitu. Itu kan penthouse 1, penthouse 2 jadi ada menggantung terus.
Nah, si bullying ini itu sekarang dia lagi hits lagi. Aktor-aktor itu banyak yang kayak ada kemarin drama baru yang tidak jadi tayang gara-gara salah satu aktornya masuk ke dia yang membullying gitu kan. Terus ada lagi udah tayang dia di stop digantikan aktor lain gara-gara masalah kena isu gitu ya. Nah kayak gitu-gitu itu apa karena si drama True Beauty itu menaikkan si bullying Jo? Kayaknya semua agak ramai sih ya itu kok baru sekarang ya kayaknya dulu dia drama ABC udah keluar gitu, kenapa kok baru nongolnya sekarang sih bullying itu loh. Emang aku agak ini sih kemarin sempat bahas sama teman juga agak rame tuh di Twitter kan. Emang banyak ya yang lagi musim nih artis-artis pada kena kasus bullying kayak gitu. Karena ada orang yang kayak ngelaporin gitu. Dulu tuh dia sukanya ngebully nih bla 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 terus viral dan segala macam gitu. Jadi mengajar gitu. Itu sih katanya emang beberapa ada juga yang bikinan gitu ya, kayak maksudnya emang ada orang terus perempuan gitu ya nggak tahu yang memang membuat cerita itu gitu. Karena memang lagi trending gitu sih. Itu sama kayak di kisah komiknya True Beauty, The Secret of Angel judulnya komiknya ya. Itu kan di belakang-belakang kan ada haters yang dia fans apa sih namanya kalau yang fans banget itu apa sih? Itu fans gila istilahnya. Sasaeng fans. Sasaeng fans. Nah, dia itu kan fan banget sama si Sojun ya, si An Sojun itu sampai dia ngikutin gayanya si Lim Ju Kyung itu biar di notice. Sampai dia tuh bener-bener itu mungkin bisa jadi ada yang si versi hatersnya yang sampai dia nggak suka sama aktor ini terus bikin cerita itu gitu kan. Tapi si aktornya tuh kan aktor istilahnya bukan aktor yang wah banget kayak Kim Soo Hyun, aktor yang wah banget kayak Lee Jung Gi gitu kan. Ini termasuk aktor-aktor biasa ya, top sih tapi biasa gitu loh, tidak seheboh mereka. Kenapa kok mereka ngincernya itu gitu loh. Ya mungkin pas lagi di sana lagi mau naik kali ya mereka ya. Kan kalau di kita kan ada gap, maksudnya ada gap waktu ya. Mungkin pas di sana lagi ini sih. Padahal dia kan main drama udah lama banget dari 2000 sekian, kok kenapa baru muncul sih? Makanya kadang yang kayak gitu-gitu tuh yang mencurigakan kan, kali aja emang sebetulnya cuman bikin-bikinan kayak gitu. Atau bisa jadi yang sebelum-sebelumnya udah ada tapi bisa di stop gitu. Bisa ditangani gitu kan, hanya 1-2 orang. Lama-lama mungkin jadi kan mereka mungkin ngumpulin sekian banyak orang mungkin meledak lah. Itu bener-bener bullying tuh, aku sampai ya Allah nih drama ini gak jadi tayang, ya ampun aku belum sempat nonton drama ini nih kok udah diganti aja pemainnya. Ya Allah itu list drama banyak banget. Sampai ya nggak habis pikir kenapa kok baru sekarang gitu loh, gosip bullyingnya tuh kenapa baru sekarang. Jadi gara-gara True Beauty nih maybe ya, demamnya True Beauty ya. Demam True Beauty bullying keluar nih, mungkin kelihatan kali ya. Kan ada di situ juga di True Beauty itu kan aku nih mau jadi artis, kamu kira-kira gimana besok jangan sampai ketika aku udah jadi artis kamu ngomongin kejelekanku gitu kan. Ada kan yang episode itu itu menyindir juga kali ya, bisa jadi si artis-artis ini ketika dia udah naik daun terus nah balik lagi ke True Beauty. Kalau dari versimu sendiri kamu Rarin tuh suka yang komiknya atau yang dramanya? Sebetulnya nggak bisa memilih, karena ada plus minusnya sih. Ada plus minusnya. Tadi kalau yang dari komiknya emang si Yonggi ini membawa kita untuk menikmati kehidupannya Jukyung banget gitu ya. Sih kayak alur jadi gitu. Awalnya dari orang yang kurang dilihat, terus habis itu dia jadi populer gitu, terus dia bisa meraih mimpinya gitu kan, dia jadi make up artist kayak gitu. Itu ada titik-titik inspiratif di situ, itu emang enjoyable banget buat dibaca kayak gitu. Untuk sebagai penikmat webtoon gitu ya, aku sih oke sama webtoonnya, suka juga gitu, dan sampai sekarang masih aku baca. Cuman kadang-kadang di webtoonnya itu agak ada beberapa cerita yang terlalu ditambah-tambahin gitu kadang-kadang. Kayak contohnya yang si Sasaeng fans ini itu kan kayak satu konflik baru gitu ya. Iya betul. Banyak nih aku baca komen-komennya juga, kok lama-lama ceritanya jadi kayak sinetron sih gitu, yang kayak berepisode panjang kayak gitu. Terus ditambahin karakter lagi, ditambahin orang lagi, ditambahin konflik gitu, kayak
kayak nggak kelar-kelar gitu gitu. Ada yang komen kayak gitu juga, dan aku sempat setuju juga sih sama statement Kenapa itu harus gitu. ada si Sesang ini kan? Maksudnya banyak tuh loh, kadang ada karakter baru, konflik baru gitu. Kapan itu kan si Jugim juga sempat yang ada kakak kelasnya apa siapanya itu yang deketin dia, kayak gitu-gitu kan. Yang sebetulnya emang mepet dia. Emang kadang sih kalau kita baca webtoon tuh emang kayak daily life gitu ya, yang kayak daily life banget gitu. Cuman emang kadang-kadang jatuhnya jadi boring gara-gara itu sih, ditambah-tambah. Ditaruh di over banget. Dan kalau ini kita nggak akan ceritain endingnya, cuman karena emang belum tamat kali ya si versi komiknya. Nggak ngerti Tapi juga. untuk pecinta tim udah nonton belum ya kalau di dramanya True Beauty itu ada tim Suho dan tim Sojun. Nah, tim Sojun itu kan tim Naga apa Bangau ya? Bangau kalau nggak salah. Naga ini sih nganu Suho. Oh iya, kebalik gue. Naga tuh Suho kalau nggak salah. Kalau yang Bangau kan tim Sojun. Waktu itu kan sempat ketika dia kalahnya gara-gara si salah satu punuk naganya tuh jatuh apa ya. Nah, itu antara tim Sojun sama tim Suho ini kalau di versi komik. Nah, kalau yang suka banget sama si Sojun itu dia sempat pacaran Jukyung sama si Sojun. Jadi untuk pecinta Sojun, Han Sojun ini kalian harus baca komiknya. Iya. Bener. Soalnya emang kayak di-cut gitu, emang dihilangkan kan diperpendek kan, karena tadi si Yani ngomongin dramanya. Kalau dramanya aku enjoy sih kayak di awal-awal episode gitu, walaupun banyak unnecessary scenes gitu, kayak yang nggak penting-penting banget. Jadi kan kalau di drama kan semuanya diceritain tuh ya, mulai dari adeknya, kakaknya malah masuk bapak semua ibunya itu kan punya konflik masing-masing gitu kan, punya cerita masing-masing. Bahkan si Suanya aja tuh ada pacarnya. Kalau di webtoon nggak ada pacarnya, nggak punya pacar dia kayaknya, nggak tahu, nggak disorot pokoknya. Nggak disorot, kakaknya juga nggak disorot, hubungannya malah nggak ada ya sama si gurunya itu. Terus kan adiknya juga nggak ada sama si Go-un itu. Go-unnya sih ada, cuma tidak ada hubungan percintaannya lah antara si itu. Si bener-bener sama Go-un, bener-bener fokus percintaan antara si tiga orang ini, si Lim Jukyung, Sojun sama si Suho. Tapi kalau di drama jadi semuanya utuh gitu, kayak whole life-nya tuh lebih utuh. Kalau di webtoon kan cuman hidupnya Jukyung aja gitu ya. Bener. Tapi percintaannya itu kalau yang di drama malah justru percintaan lebih ke Suho banget gitu loh. Tidak ada si Jungkyung, tidak ada si Sojunnya. Iya, sedih. Kayak Margahan kenapa jagain jodoh orang terus ya? Margahan jagain jodoh orang seperti di drama yang satu lagi itu loh. Gitu. Jadi emang kayak ya mungkin emang mau karena nggak ngerti ya, mungkin di Korea banyak fansnya Suho atau apa ya. Kayak Cha Eun-woo emang nggak bisa ditawar sih. Gitu ya. Cakep banget. Cha Eun-woo itu dari ID Gangnam itu aku sempat nggak ini banget loh. Aku sampai nggak nonton sampai selesai sih dan ID Gangnam ini loh. Walaupun di situ katanya Suho gini, tapi aku belum sampai gregetan pengen nonton drama itu. Terus yang Historian Rocky itu kan juga kan. Itu aku sampai nggak istilahnya, aku nggak ngeh kalau itu tuh Suho. Serius. Cha-eun-woo-nya kurang ya. Cha Eun-woo tuh nggak menonjol di situ, walaupun cowoknya ganteng sih gini-gini. Cuman aku sampai sadar, yang main di Historian Rocky tuh dia ya. Oh iya aku nonton itu drama, tapi nggak sampai menonjol banget. Kenapa di True Beauty ini sampai orang tuh heboh banget gitu loh. Tapi yang aku rasakan saat menonton drama ya, kan aku udah tahu Cha Eun-woo sebelum menonton True Beauty nih. Terus kayak waktu ngelihat yang meranin Suho nih, Cha Eun-woo nih tuh kayak wah gila, apa sih, excited banget gitu, kayak cocok banget lah gitu. Image-nya tuh walaupun Cha Eun-woo sebetulnya kan agak-agak gimana gitu ya kalau di reality show gitu. Cuman dia kan kalau main drama emang selalu yang cool-cool kayak gitu kan. Dan dia emang visualnya dapet banget lah. Tapi ketemu di True Beauty ada si Hwang In-yeop ini, si Sojunnya wah geser ya. Galau banget. Itu kayak bener-bener yang wah gila nih, visualnya hancur banget, dua-duanya emang wah. Tapi itu waktu si Hwang In-yeop muncul lah, itu tuh sempat disayangkan sama para netizen. Soalnya kenapa sih kok yang main Hwang In-yeop gitu loh. Kan masih banyak, sempat ada aktor siapa itu yang grup band itu yang dicalonkan. Terus ceweknya juga si Jungkyung itu juga bukan si Gayong gitu loh. Itu mereka sampai kok ini sih. Nah gitu loh.
Tapi nek menurutku ketika udah main di drama itu mereka pas banget ya, Pas mainkan banget sih. karakter-karakter mereka tuh. Si Hong In Hyuknya sih dapat banget sih Sojunnya menurutku. Itu sih sutradaranya itu dia memang mengambil momen ketika In Hyuk udah naik daun di acting lagi. Iya, dia itu dicamot kan lah dia. Itu bakal naik daun, itu sutradaranya tuh hebat. Wah, tahu kalau yang Lim Joo Kyung sih aku biasa sih, aku sampai kenapa sih harus ini, menurutku siapapun yang bakal jadi itu pasti sutradara punya penilaian yang ini. Iya, Buktinya ketika dia main juga bagus gitu loh. Moon Ga-youngnya sih ini sih ya, muka maksudnya dia waktu memerankan muka jeleknya tuh oke sih menurutku. Ya. Tapi make upnya masih menurutku Masih kurang kurang pihak jelek make ya? upnya ya. Kurang jelek ya? Jadi istilahnya dia sebenarnya udah basicnya udah cantik kan. Ketika dia kan emang artis. maksudnya pihak makeup kan harusnya dia menonjolkan itu kan cuma jerawatan doang gitu loh. Kenapa harus sampai dia gregetan sama alis tebel doang kan kalau nggak salah. Dan di akhir-akhir kan udah ditipisin alis ya sama dia. Ya udah kelihatan tambah cantik kan. Maksudnya cuma tinggal tambahan jerawat-jerawat, itu bukan suatu yang wah harus sampai di make over begitu banget, dibullying sampai begitu banget. Itu kayak menurutku masih kurang. Itu tok sih kelemahannya. Selebihnya Mungkin sih drama iya itu sih. Mungkin juga itu buat menjembatani kali ya, kenapa terus dia bisa menjadi lebih pede untuk menunjukkan wajah tanpa make upnya versi jeleknya gitu, versi biasanya versi gitu. biasanya gitu. Jadi kan karena merasa sudah lebih baik juga gitu si Jukyungnya. Mungkin kalau dari versi jeleknya dibikin agak lebih gelap warna kulitnya, orang orang cenderung kan melihat dia cantik atau enggak karena warna kulitnya lebih gelap gitu kan. Matanya dibikin bener-bener sipit, itu nggak kelihatan gitu loh. Si makeup artisnya tuh menurutku masih kurang di versi before-nya ya. Tapi versi dasarnya emang udah cantik. Kalau versi cantik sih versi udah wahnya ya udah begitu gitu loh. Maksudnya tapi sebelumnya makeup artisnya harus bisa. Tapi aku senang sih Moon Ga-young yang memerankan, karena dia sebetulnya cantiknya masih yang manusiawi gitu, kayak maksudnya wajar ya, nggak dibodot ekstra gitu kan. Bener. Jadi kayak nggak perlu extra touch gitu sih kayaknya ya. Tapi beda kan versi cantiknya dia di komik tuh bener-bener kelihatan. Ya, godes banget sih. Tacap banget ya, set gitu kan kelihatan. Si Unwo-nya malah bener-bener kayaknya cocok banget sama karakter dari komik itu, persis pluk ya dari gambar. Apa inspirasi kali ya? Mungkin ya. Si Yong Yin tuh terinspirasi dari si Unwo kali. Unwo ya. Iya bener mulus banget sih, parah. Bener. Mirip banget. Aku masa iya. Tapi kalau Sojunnya sih karena dia bentuknya mungkin sama-sama lonjong ya, ya agak-agak mirip, nggak apa-apa. Iya sih. Tapi aku suka yang di komik, serius. Iya. Emang visual komiknya tuh juga menang banget sih. Dia bagus banget, berkembang banget sih yang ini dari awal. Mantap. Jus gitu kan. Nah versi komiknya pun yang bikin aku gregetan itu karena si itu tadi si Wang In Hyuk, si Han Seo Junnya itu dia sempat pacaran sama si Lim Joo Kyung, dan Lim Joo Kyung itu bener-bener bucin sama si Han Seo Jun ya. Itu bener-bener bucin gila. Kalau yang di drama Korea itu dia tidak ada rasa sama sekali. Tim Suho jangan nonton, jangan baca komik ya. Jangan baca. Karena di season berapa ya? Mulai season berapa gitu, 2 apa 3 gitu ya. Itu tuh emang fokusnya si Yong Yin nih adalah Jukyung dan Sojun banget gitu. Jadi kayak benar-benar malah Sojun ya. Jadi benar-benar yang relationship-nya mendukung banget gitu. Mereka kan tapi mendukung kan Sojun kan keluar lain. di episode sekian toh. Iya. Dari awal-awal episode yang disorot. Jadi dia baru season 2 kalau nggak salah, 2 tengah-tengah 2 kalau nggak salah ya, aku udah lupa, udah lama banget bacanya. Itu jadian 2017. kan. Jadian sama si Sojun gitu. Pas kan di jadian sama Sojun kan setelah dia pergi ke Amerika itu. Setelah si Suhunya pergi. Nah, iya itu yang aku bikin yang diherankan di komik itu, ketika dia awal-awal itu kan ya ditonjolkan si Suhunya, bener-bener hubungan mereka berdua. Baru setelah itu ada si Sojun nongol gitu kan. Tapi malah yang jadian itu si Sojun gitu loh di komik itu. Walaupun endingnya nggak ketahuan nih si penulis si Yong Yin ini bakal bingung nih kalau dia nanti endingnya sama si Suho, berarti kan kayak dramanya udah diduluin nama dramanya. Kalau balikan sama si Sojun ya karena dia pernah pacaran kali ya. Nah tuh si Yong Yin nya nih yang bakal bingung dia nanti endingnya bakal gimana. Kita juga bakal penasaran nih endingnya nanti bakal sama siapa, sama si Sojun kah
atau sama si Suho gitu. Ngomong tentang ending ya, di dramanya tuh endingnya menurutku agak kurang kayak apa ya seperti khas drama-drama yang memang ringan gitu ya, yang nggak butuh mikir banyak gitu, jadi semuanya kayak udah selesai clear gitu kan, perfect ending banget gitu sih. Jadi intinya di dramanya itu udah ketebak ya, istrinya alurnya bakal begitu ya, begitu aja, bener-bener kayak live story banget di situ. Tapi kalau yang perfect banget. Nah, kalau yang di komik ini kita belum tahu nih bakal kayak gimana sih endingnya. Terus tapi ya itu tadi yang jelas di drama sama di komik itu tim Suho itu tim drama, kalau tim Sojun itu tim komik. Jadi kalau yang mau baca, yang bener-bener pecinta Sojun ya kalian harus baca komiknya, karena di situ banyak itu full banget di Sojun lah, istilah menonjolkan di Sojunnya. Sedangkan di drama itu Suho banget. Jadi silakan yang belum nonton dramanya harus nonton tim Suho. Kalau yang belum baca komiknya itu tim Sojun. Kau tim mana? Aku tim Jukyung aja. Tim bingung. Itu harus belum selesai. Tim bingung. Tapi aku lebih suka Suho sih. Kayak ya good boy lah, siapa yang tidak suka ya. Jangan dulu. Itu sampai ini ya disama-samakan sama Lee Min Ho ya. Benar itu. Sampai kan ada yang dia pakai kuda itu kan di episode berapa itu kan, terus disamakan sama si apa sama kayak siapa sih itu ya, Lee Min Ho di ini kan BBF kan, bukan waktu apa? Di Eternal Monarch, waktu dia naik kuda itu loh. Iya. Waktu bener-bener oh my god, ini kenapa sih para pecinta? Iya sih, emang kalau scene-scene-nya itu tuh scene-scene kayak apa ya? Ambil cuplikan. Kayak banyak scene-scene yang di drama-drama lain juga ada gitu. Ya, betul. Tapi ya oke sih, nggak apa-apa sih. Pemerannya bagus-bagus soalnya. Bagus ya. Itu termasuk drama ringan yang seru ditonton dong. Banyak jokesnya. Ya. Emang bisa ngakak-ngakak gitu sih, karena kelucuan orang-orang di sekitarnya gitu sih sebenarnya. Apalagi yang versi dia pakai macan itu ya. Tiger itu benar. Udah nih, kita ngebahas apa lagi? Oh iya, si Lim Jukyung itu ternyata dia pintar bahasa Inggris dan bahasa Jerman ya. Iya, dia ini kan pernah tinggal di Menggayong. Dia pernah tinggal apa lahir di sana sih ya? Antara dua itu ya, lupa. Dan menurutku mukanya muka ramah banget ya, friendly banget gitu ya. Si Moon Gayong itu mungkin karena dia bergaulnya sama orang-orang luar gitu kan, pernah hidup di sana, jadi cara ininya juga. Yang lagi hits itu selain si Gayong itu si ini apa di Penthouse yang jadi guru olahraga, yang jadi kakaknya itu. Oh, si yang jadi siapa sih namanya? Logan Lee ya. Itu kan dia juga lagi lagi tersorot banget itu dia si cowok itu, karena dia ini banyak tes bahasa Inggris. Pronunciation-nya bagus ya. Karena dia pernah tinggal di sana. Bagus gitu untuk orang Korea tuh bagus. Itu dia pernah tinggal di Amerika selama berapa tahun ya? 10 tahun. Justru dia malah nggak bisa bahasa Korea gitu. Si Logan Lee itu. Dan dia waktu itu kan di drama Penthouse ini banyak aktor-aktor yang menolak main di sini. Termasuk perannya si Logan Lee, terus perannya si Judante, sama satu lagi siapa ya itu banyak aktor yang menolak drama ini karena satu hal, yang satu ada yang karena dia memberatkan drama lain. Terus kalau yang untuk tawaran Logan Lee ini karena dia memang tidak mau waktu itu ya, mungkin karena harus pakai gigi gitu kan. Harus begitu, terus harus pakai rambut gondrong gitu. Itu dia memerankan dua karakter ya. Dua karakter sih. Dan ini si pemeran Logan Lee yang sekarang ini bener-bener pede banget. Wah, menurutku dia mau main di situ tuh. Keren sih aktingnya. Itu cuplikan Penthouse aja. Biasanya mau ngebahas ke beauty. Wah, ini udah panas ya. Udah panas. Kita sudah ngebahas tentang edukasi tadi. Yes, udah dapat. Sekarang beauty sudah. Nah, tetap ya. Protokol aku dimarahin ini loh. Enggak, ini memang dia perhatian, Mbak. Jaga kondisi ya, Mbak. Kamu punya anak kecil loh, Mbak. Oke. Betul. Sip. Oke. Berarti next nganu lagi ya.
kalau ada kesempatan kita bisa ngobrol lagi sama Siap. Mbak Rani. Kalau pas aku tonton dramanya juga. Dramanya juga. Dia agak sibuk praktek di dalam kondisi seperti ini nih. Iya. Sibuk sekali nih sampai Sibuk. tolong ya, aku minta tolong wes. Soalnya gara-gara dia udah baca komiknya. Jadi bener-bener ini langka sekali nih pecinta drama Korea yang sampai baca suka baca komiknya juga. Aku kan termasuk yang Orang tidak nganggur sih baca. sebenarnya. Baca komik, nonton Baca drama. non drama tuh kan, terus apalagi nanti masih ada jadwal praktek dan sebagainya, wes luar biasa nih waktunya. Tidurnya berapa jam, Bu? Masih normal kok, tenang, Masih tenang. normal. Bisa. Kasih normal. Aku juga punya salah satu teman dokter gigi gitu juga, dia praktek dari jam 2:30 sampai jam 12 malam. Nanti dia sempat nonton 1-2 episode gitu kan, Baru tidur. tidur jam 1 jam 2, bangun jam 5 jam 6 gitu kan. Habis itu dia masih ngurusin usaha yang lain. Wah luar biasa, gue matanya biru-biru kali ya. Ya sudahlah, itu hiburan untuk reward untuk diri sendiri tadi ya. Betul. Ya mungkin itu aja. Kita ngobrol-ngobrolnya ini udah hampir berapa jam itu? Oh, udah hampir 1 jam. Gak kerasa ya. Nggak kerasa. Ini nanti masih ada yang dipotong-potong lagi kok. Tenang aja. Ada yang lewat, tuh kan. Mungkin itu aja ya teman-teman. Udah dapat ilmu, udah dapat drama Korea juga. Jangan lupa tonton video yang lainnya. Masih terima kasih ya Mbak Rani. Kita Sama-sama. ngobrol. Mungkin itu dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Foto dulu buat profil. Nggak masker ya kayak gini. Ya. Assalamualaikum. Aduh.